Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdaya potensi peserta didik. Gunanya untuk membangun karakter peserta didik sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Terus ada beberapa contoh tentang peserta didik. Yang pertama itu ada religius, yang kedua itu ada jujur, yang ketiga itu ada toleransi dan menghargai, yang keempat itu ada disiplin, dan yang kelima itu ada peduli lingkungan. Selanjutnya, manfaat dari pendidikan berkarakter sejak dini selain membentuk dan memperkuat kepribadian diri sendiri, juga dapat membantu meningkatkan dan melatih peserta didik peserta pendidikan karakter secara mental, moral, mencegah kegilaan orang-orang yang berakhlak dan orang yang buruk akhlaknya. Model CIPP berorientasi kepada suatu keputusan. Tujuannya membantu kepada madrasah dan guru di dalam membuat keputusan. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan sesuai dengan nama modelnya. Model ini membagi 4 jenis kegiatan evaluasi, yaitu yang A, context evaluation, to survey planning decision, yaitu konteks evaluasi untuk membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan diperoleh oleh program pembelajaran dan merumuskan tujuan program pembelajaran. Yang B, input evaluation, structuring decision. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengukur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. 3. Prosedur evaluation to survey implementing education. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan. Pertanyaan yang harus Anda jawab adalah hingga mana suatu rencana telah dilaksanakan, apakah rencana tersebut sesuai dengan prosedur kerja, dan apa yang harus diperbaiki. Yang 4. Project evaluation to survey risk linked question. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Pertanyaan yang harus Anda jawab adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Proses evaluasi tidak hanya berakhir dengan suatu deskripsi mengenai keadaan sistem yang bersangkutan, tetapi harus sampai pada judgment sebagai simpulan dari hasil evaluasi. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai input untuk decision making dalam rangka penyempurnaan sistem secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Mardiani. Saya akan menjelaskan yaitu yaitu model STEC. Model STEC yaitu meniti beratkan evaluasi pada dua hal, yaitu depression dan judgment. Dan di sini dalam model ini evaluasi dilakukan dengan perbandingan antara satu program dengan program lainnya yang dianggap standar. STEC mengatakan decision berbeda dengan judgment, atau mengatakan decision berbeda dengan judgment atau menilai. Dalam ketiga dimensi di atas, decision dan judgment, perbandingan data tidak hanya dilalui oleh program tersebut, tetapi juga dinilai dari sebuah kebenaran suatu program tersebut. Dan untuk menilai manfaat
dan untuk menilai manfaat program tersebut. Dan disitulah tujuan dari Jemen tersebut. Makanya berbeda dari Johnson tersebut. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang akhlak tercela dan minggu ini kita akan mempelajari akhlak terpuji. Dan ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Saya Bu, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang sangat baik. Ada yang lain? Tidak Bu, Ya, benar sekali. Akhlak terpuji ialah suatu perbuatan yang baik yang mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada teman, keluarga, dan lain-lain. Akhlak terpuji itu terbagi bermacam-macam. Yaitu yang pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak dalam beragama. Bu, apakah ketika kita mengasih hadiah kepada teman, apakah itu termasuk akhlak terpuji? Ya, itu termasuk akhlak terpuji karena memberikan itu adalah suatu perbuatan baik. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, di antara kalian ada yang tahu tentang hadis menyempurnakan akhlak? Saya Bu. Ya, silakan saya. Baik, hadis menyempurnakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu liutammima akhlak. Sesungguhnya aku dalam artian Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah, kepada yang lain yang belum menghafal atau tahu silahkan dicatat hadis ini. Baik Bu, terima kasih. Baiklah anak-anak, jadi Ibu akan memberi sebuah catatan sedikit yang harus kalian catat. Tentang akhlak terpuji. Yang pertama itu pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah suatu perbuatan yang baik, yang mencakup akhlak kepada Allah. Apa Bu? Yang mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada teman, akhlak kepada keluarga, dan akhlak kepada pasangan. Kepada keluarga, Dan akhlak kepada sesama manusia. Ya Bu. Yang kedua, macam-macam dari akhlak terpuji. Akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak terhadap sesama. Dan yang ketiga, akhlak dalam beragama. Kalian buang sampah-sampah yang ada dan buang di tempat sampah. Setelah itu kalian cuci tangan. Ayo, laksanakan. Yang di belakang-belakang itu. Ini sana-sana. Jangan duduk dulu ya, anak-anak kalian. Baiklah, setelah itu ibu minta kalian untuk merapikan bangkunya. Baris ini 1, 2, 3.
sifat wajib bagi Rasul yang pertama, yang artinya selalu benar dan jujur. Sebab Rasul tidak akan pernah berbohong dengan orang lain. Yang kedua, apa tadi? Amanah. Amanah yang artinya dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dari setiap perkataan dan perbuatan Rasul yang pasti dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang berarti menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk semua umat muslim, tak berhenti pada keluarga atau sahabat sendiri. Yang terakhir adalah fatona, yang artinya memiliki kecerdasan dan ini adalah sifat wajib dan mutlak bagi Rasul. Hal ini mengingatkan kecerdasan dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat manusia.